Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan rahmatnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mengenali gangguan jin dari reaksinya terhadap Al-Quran. Baik, langsung saja. Yang pertama, suruh pasiennya itu membaca Al-Quran. Nah, ketika dia membaca Al-Quran, boleh terserah ayat apa saja. Ketika dia membaca Al-Quran, kemudian dia mual atau muntah atau kepanasan di bagian tubuhnya, atau merinding, atau misalkan gemetaran badannya, maka berarti dia ada gangguan jin. Nah, kemudian yang kedua, perdengarkan bacaan Al-Quran. Boleh putarkan kaset atau perdengarkan bacaan Al-Quran yang di handphone. Nah, ketika dia mendengar bacaan Al-Quran, kemudian dia reaksi mual-mual, muntah, atau ada bagian tubuhnya yang panas atau gemetaran, berarti ini ada gangguan jin. Bisa jadi ada gangguan jin. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, boleh dengan kita membacakan ayat Al-Quran di telapak tangan kita. Kita baca ayat kursi, boleh sekali atau 3 kali, atau boleh juga ayat-ayat yang lain. Kemudian kita tiup di telapak tangan. Nah, kemudian kita perlihatkan di matanya. Perlihatkan di matanya seperti ini. Nah, kalau dia lihat, misalkan langsung tiba-tiba pusing kepalanya, puyang, kemudian mual-mual, atau agak gemetar, atau mungkin dia lihat telapak tangan kita agak warna gelap atau warna merah, maka bisa jadi kalau seperti ini memang berarti ada gangguan jin. Bisa jadi di dalam tubuhnya ada gangguan jin. Tapi kalau seandainya dia lihat telapak tangan kita misalkan tetap warna telapak tangan, berarti normal, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan kita memegang tangannya. Misalkan ini tangan pasien, ini tangan kita. Kita jari telunjuk kita simpan di telapak tangannya. Kemudian bacakan ayat Al-Quran, bacakan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali, atau bisa tambah Al-Falaq atau An-Nas. Seperti itu. Nah, kalau dia gemetaran atau mual atau kepanasan, bisa jadi dia ada gangguan jin. Atau bisa juga kita memegang biasa aja, megang biasa, terserah, megang tangannya biasa. Kemudian bacakan ayat Al-Quran. Nah, kalau ada reaksi-reaksinya berarti itu bisa jadi ada gangguan jin. Tapi kalau seandainya nggak ada, maka normal aja. Kemudian bisa juga dengan kita kasih minum air ruqyah. Kita bikin air ruqyah. Boleh kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, tambah Al-Kafirun, tambah ayat kursi. Jadi setiap surat kita baca, kita tiup. Setiap selesai satu surat kita baca, kemudian kita tiupkan di air itu. Kemudian kasih minum dia. Nah, kalau dia minum air itu, dia kepanasan atau mual, muntah, atau merasa pusing, maka bisa jadi dia juga ada gangguan jin, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga dengan cara kita suruh dia tutup matanya. Kemudian kita bacakan ayat Al-Quran, baca surat Al-Jin, dari awal sampai selesai. Atau kalau nggak hafal, baca surat yang lain juga nggak apa-apa. Yang jelas kita bacakan ayat Al-Quran. Nah, setelah itu sambil dia tutup matanya, kita tanya, apa yang kamu lihat ketika menutup mata? Misalkan ada dia lihat orang lah, ada dia lihat misalkan makhluk yang seram, atau misalkan hewan buas kayak ular, atau misalkan cahaya warna-warna lain. Bisa jadi berarti dia ada gangguan jin. Tapi kalau seandainya nggak ada, berarti paling dia hanya melihat warna gelap aja, karena dia menutup matanya, hanya gelap hitam. Berarti dia normal, seperti itu. Ini cara-cara untuk mendeteksi bahwasanya seseorang itu ada gangguan jin atau tidak. Nah, kalau memang ada ciri-ciri seperti ini pada diri kita, atau misalkan kita ketika meruqyah,
ada ciri-ciri ini sama pasiennya, maka langsung dilanjutkan dengan ruqyah. Langsung bacakan ayat-ayat Al-Quran, diperdengarkan. Nah ini ketika meruqyah itu lebih bagus, surah kita lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, kita perdengarkan, insya Allah dengan diruqyah syariah, maka semua jin-jinnya keluar dan sembuh semua dari penyakit-penyakitnya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.